Iya, di sini saya akan membahas pengertian metode harga pokok proses, yaitu metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal atau bukan berdasarkan pesanan. Dan juga biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Dan saya akan membahas karakter metode harga pokok proses, yaitu ada 3. Yang satu, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, dan lain-lainnya. Dan sini saya akan membahas juga perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan, yang mana ada 4. Di sini saya akan membahas dari pengumpulan biaya produksinya dulu. Pengumpulan biaya produksinya dari harga pokok pesanan itu menurut pesanan. Kalau untuk harga pokok proses, dia menurut per departemen per periode akuntansi. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok persatuan, yang mana harga pokok pesanan dia di total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Kalau untuk harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Untuk yang ketiga, penggolongan biaya produksi, yang mana kalau dia dibagi di harga pokok pesanan, biaya produksi langsung biaya produksi terbagi ada dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Untuk harga pokok proses, dia tidak perlu biaya langsung dan tak langsung, tetapi BOP ditetapkan BOP atau jumlah produk satu periode akuntansi. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik. Untuk harga pokok pesanan dia adalah BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka. Kalau untuk harga pokok proses yaitu BOP selain biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Terakhir di sini saya akan membahas arus produk pada harga pokok proses, yaitu produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. Dan di sini ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses, yaitu arus produk berurutan atau sequential product flow. Yang kedua ada arus produk sejajar atau parallel product flow. Yang ketiga, arus produk selektif. Manfaat informasi harga pokok proses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produksi per unit adalah salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain selain informasi non-biaya. Yang kedua ada memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dilakukan dengan formula sebagai berikut. Biaya bahan baku sesungguhnya berjumlah sekian, biaya tenaga kerja sesungguhnya berjumlah sekian, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya A tambah B. 3. Menghitung laba atau rugi periode. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya produksi
dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pasar proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya, dikeluarkan untuk periode tertentu juga. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Berikut adalah contoh menghitung laba atau rugi periode. Hasil penjualan didapat dari harga jual persatuan dikali kolom produk yang dijual sebesar 1.500.000. Persediaan produk jadi awal 200.000, persediaan produk dalam proses 80.000. Adapun biaya produksinya bersama biaya bahan baku sesungguhnya sebesar 300.000, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya 180.000, biaya BOP sesungguhnya 100.000, sehingga apabila ditotalkan sebesar 580.000. Total persediaan produk dalam proses ditambah biaya produksi menjadi 660.000. Persediaan produk dalam proses akhir sebesar 40.000. 660.000 dikurangkan dengan 40.000 sebesar 620.000. Jadi harga pokok produk yang tersedia untuk dijual sebesar 640.000. Yang mana persediaan produk jadi awal ditambahkan dengan harga pokok produksi. Persediaan produk jadi akhir sebesar 100.000, sehingga harga pokok produk yang dijual berjumlah 540.000. Maka laba kotornya yaitu 960.000 rupiah. Dan manfaat informasi harga pokok proses yang terakhir yaitu menentukan harga pokok tersedia. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periode, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih diproses dalam pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Secara umum terdapat 3 komponen yang masuk ke dalam perhitungan harga pokok produksi di dalam suatu perusahaan. Pertama ada biaya bahan baku, merupakan biaya yang digunakan dalam rangka membeli bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Contohnya seperti perusahaan furniture yang membutuhkan kayu. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja dalam proses produksi yang mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi atau produk yang siap dipasarkan. Contohnya seperti biaya gaji karyawan yang secara langsung terlibat dalam aktivitas produksi. Dan yang terakhir yaitu ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Biaya ini akan memasukkan variabel biaya tenaga kerja tidak langsung yang turut bekerja tidak secara langsung dalam pembuatan produk. Selain itu ada pula variabel penyusutan peralatan produksi yang digunakan, karena secara langsung peralatan digunakan, namun tidak setiap saat memerlukan peralatan. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Kami di sini ingin mewawancarai penjual keripik pisang dan juga keripik singkong. Di sini ada saya Wiwi Natalia Sirait dari kelas AKP 3B dan teman saya. Di sini ada saya Muhammad Arif dari kelas AKP 3B. Baik, kami akan mulai pertanyaannya mulai dari yang pertama. Ya, di sini saya bertanya. Bapak dengar Bapak siapa namanya? Bapak Iwan ya. Di sini Bapak jual produk apa ya? Terus apa saja bahan yang Bapak pakai untuk membuat ini?
lah suruh suaranya. Ubi kayu sama keripik pisang ya. Iya, nasi muda Oke. dia. Untuk rempah-rempahnya gitu Pak, Apa? kayak garam atau apa Oh, gitu. garam, bawang putih, bundar. Nah, untuk peralatan yang Bapak pakai untuk menggoreng keripik pisangnya Pak. Ya, kuali pisang itu Nah, sama kayu bakar sama pakai blower biar panas ya. oh, Bapak gorengnya pakai pakai kayu ya, nggak Iya, pakai kayu nggak pakai bakar. kompor ya Pak Iya. ya. Terus Pak, bahan apa lagi selain itu Pak? Kayak plastik, saus atau bumbu-bumbu perasanya nggak ada ya Pak? Nggak ada ya, cuma garam, bawang putih, bundar, tadi lah sama apa itu? Roiko. Untuk harga bahan-bahannya sendiri Pak, itu kira-kira berapa ya Pak? Ya, kira-kira per apa lah? Per kilonya kalau ubi biasa 3.000, kalau pisang biasa per kilonya 3.500. Berarti untuk ubinya sekitaran sekilo 3.000, untuk pisangnya 3.500 sekitar itu per Iya, kilonya ya per Pak. kilonya. Terus Pak mau nanya, Ya. selain itu ada pakai kayak tambahan air atau untuk misalnya listrik yang lain-lain? Ya, ada air. Biar pisang kan Berapa tuh bayar listriknya Pak? kalau sebulan orang banyak 1.300.000. Terus gimana nih Pak penetapan harga goreng keripik pisangnya ini atau keripik ubinya? Misalnya bisa dibeli 1.000 atau berapa on gitu? Ya, kalau beli terserah mau 2.000, 1 on, seperempat, setengah kilo, mau 1 kilo, gitu lah. Masing-masing Tergantung ya. harganya berapa itu Pak? Kalau 1 on 5.000, kalau seperempat 12, ubi 10, kalau setengah ini 24, ini 20, kalau sekilonya 40 sama 48. Terus Pak ada yang bantu jual nggak Pak? Atau yang bantu goreng gitu selain Ya, Bapak? nggak ada selain apa ada pokoknya masih dan masih takut dikerjain rame-rame, terus ada anggotanya gantian pas ada yang mau goreng, terus selesai selesai kita pas Berapa orang tuh Pak biasanya yang ya bantu? biasa sekitar 25-20-an ke atas lah. Lalu Pak dalam sehari ada nggak kira-kira barang yang misalnya kayak rugi atau ada yang mencuri gitu Pak? Ya nggak ada ya, untung kan jadi ada kalau musim hujan ini lahannya sedikit gitu, untungnya sedikit nggak ada itu kan. Terus sehari biasa dapat berapa Pak untungnya? Ya tergantung lakunya, kalau lakunya lumayan untungnya lumayan, kalau dia kilo istilahnya 30 bisa jual 40 atau berapa gitu lah sisanya buat kita. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih ya Pak Oke, udah baik. membantu. Ya, ini Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi dengan metode harga pokok proses produk melalui satu departemen dari usaha keripik pisang dan singkong milik Pak Iwan. Di sini Pak Iwan mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan oleh Pak Iwan selama satu hari bulan November yaitu biaya bahan bakunya 50.000, biaya bahan penolong 64.800, biaya tenaga kerja 100.000, biaya overhead pabrik 30.700. Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh Pak Iwan dalam satu hari yaitu 245.500. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 9,4 kg, barang dalam proses yaitu 0,5 kg, dengan penyelesaian 100% pada biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, 50% untuk biaya tenaga kerja, dan 40% untuk biaya overhead pabrik. Kemudian perhitungan unit ekuivalen dengan rumus unit produksi selesai ditambah unit dalam proses dikali penyelesaian. Untuk unit ekuivalen, biaya bahan baku yaitu 8,9 ditambah 0,5 dikali 100% yaitu 9,4. Untuk biaya bahan penolong yaitu 8,9 ditambah 0,5 dikali 100% yaitu 9,4.
Untuk biaya tenaga kerja yaitu 8,9 ditambah 0,5 dikali 100% yaitu 9,15. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 8,9 ditambah 0,5 dikali 40% yaitu 9,0505. Untuk data produksi dalam satu hari pada bulan November yaitu dimasukkan dalam proses yaitu 9,4 kg, produk yang ditransfer ke gudang atau siap untuk dijual yaitu 8,9 kg, produk dalam proses akhir yaitu 0,5 kg, jumlah produk yang dihasilkan yaitu 9,4 kg. Kemudian biaya dibebankan pada dalam satu hari November yaitu biaya produksi 50.000 unit ekuivalen 9,4 sehingga menghasilkan harga perolehan per unitnya 5.300 yang diperoleh dari 50.000 dibagi 9,4. Untuk biaya bahan penolong yaitu 64.000 dibagi 9,4 yaitu 6.890. Untuk biaya tenaga kerja yaitu 100.000 dibagi 9,15 yaitu 10.930. Untuk biaya overhead pabrik 30.500 dibagi 9,05 sama dengan 3.390. Sehingga biaya yang dibebankan pada dalam satu hari November yaitu total biayanya 245.500 dan harga perolehan per unitnya 26.510. Untuk perhitungan biaya, harga perolehan produk yang ditransfer ke gudang yaitu 8,9 dikali 26.510 sama dengan 235.939. Untuk harga perolehan produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100% dikali 0,5 dikali 5.300 yaitu 100% total penyelesaian, 0,5% yaitu barang yang dalam proses dan 5.300 berasal dari biaya yang dibebankan atau harga perolehan per unit pada satu hari November sehingga dihasilkan 2.650. Untuk biaya bahan perolehan, biaya bahan penolong yaitu 100% dikali 0,5 dikali 6.890 sama dengan 3.445. Untuk biaya tenaga kerja yaitu 50% dikali 0,5 dikali 10.930 yaitu 2.732. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 40% dikali 0,5 dikali 3.390 sama dengan 678 rupiah. Jadi total biaya total harga perolehan produk dalam proses akhir yaitu 9.505. Jadi jumlah biaya produksi dalam satu hari November yaitu 235.939 ditambah 9.505 sama dengan 245.500. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya produksi dari usaha Keripik Iwan, laporan biaya produksi dalam satu hari November. Yaitu yang pertama itu data yang dimasukkan dalam proses yaitu 9,4, kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 8,9, produk dalam proses akhir yaitu 0,5, jumlah produk yang dihasilkan yaitu 9,4 kg. Biaya yang dibebankan dalam satu hari November yaitu biaya bahan baku 50.000 dengan jika dibagi dengan total produk yang dihasilkan yaitu 5.300. Biaya bahan penolong 64.800, biaya tenaga kerja 100.000, biaya overhead pabrik yaitu 30.300. Sehingga total biaya yang dikeluarkan pada satu hari November yaitu 245.500. Untuk per kilogramnya yaitu biaya bahan baku untuk per kilogramnya barang yang diproduksi yaitu 5.300, biaya bahan penolong yaitu 6.890, biaya tenaga kerja yaitu 10.930, biaya overhead pabrik yaitu 3.390. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk per kilogram
produk yaitu 26.510. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudangnya itu jumlah barang yang siap untuk dijual atau yang sudah selesai dikali dengan biaya atau harga yang dikeluarkan untuk per kilogram, yaitu 8,9 kg dikali 26.510. Totalnya 235.939. Harga pokok persediaan dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku senilai 2.650, biaya bahan penolong yaitu 3.445, biaya tenaga kerja yaitu 2.732, biaya overhead pabrik yaitu 675, dan total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu 9.505. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada satu hari dalam November yaitu 245.500. Oke, untuk materi selanjutnya adalah bagaimana pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatu. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan, ada dua terjadinya kehilangan. Yang pertama, hilang di awal proses dan hilang di akhir proses. Yang pertama itu hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak ikut disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Dan dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuannya. Pada departemen berikutnya, produk yang hilang di awal proses ini mempunyai akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi berikutnya. Jika kita lihat dari contoh yang kita buat dari PT Maju Jaya memproduksi sebuah sepatu dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui dua departemen produksi informasi berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi. Dalam hal ini, biaya masuk dalam proses di departemen 1 yaitu 110 unit dan di departemen 2 ada 90.000 unit. Dan setelah diperkirakan dan dilihat dari contoh soal yang telah dibuat dari berdasarkan PPT tersebut, mari kita lihat perhitungan yang telah dilakukan. Dan ini adalah biaya produksi. Yang pertama itu ada jenis biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dapat dilihat dari PPT yang telah tersedia. Cara perhitungannya menghitung untuk departemen pertama. Untuk unit ekuivalen bahan sama dengan 100 ditambah 10.000 dikali 100%. Itu didapat dari soal yang telah dibuat. Dan biaya konversinya 100 ditambah 10.000 dikali 75% sama dengan 107.500. Sedangkan untuk data-data produksinya itu dimasukkan dalam proses 107 kilo itu diambil dari biaya konversi yang telah kita hitung. Setelah itu dapat produk jika ditransfer ke departemen 2 90.000 kilo dan dalam proses akhir 10.000 produk yang hilang di awal 7 unit. Oke. Untuk kilonya itu salah, itu kita pakai unit bukan kilo. Dan setelah dijumlahkan produk yang dihasilkan itu sekitar 107.000 unit. Dan ini juga untuk perhitungan harga pokok proses. Itu semua angka-angkanya diambil dari contoh soal, setelah itu ditotal biayakan dan mempunyai total biaya 7.200.000 dan untuk biaya per unitnya itu 69.
dibebankan atau biaya yang dibebankan pada Departemen 1 itu sebesar 6.827.500. Setelah dilakukan perhitungan untuk Departemen 2, yaitu jumlah biaya yang dibebankan itu sebesar Rp10.670.000. Akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalensi. Untuk perhitungan hilang di akhir proses tidaklah berjauh beda dengan hilang di awal proses, dan yang untuk adapun rumus yang digunakan untuk menghitung hilang di akhir proses yaitu unit ekuivalen sama dengan total produk selesai ditambah persen PDP akhir ditambah produknya. Pokok proses untuk mengkalkulasi biaya produksi dari barang dengan perhitungan unit ekuivalen produksi. Ada dua metode yang berbeda di sini, yaitu yang pertama adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang atau biasanya kita kenal dengan average cost. Lalu yang kedua adalah metode harga pokok yang pertama masuk dan yang pertama keluar atau biasanya kita kenal adalah first in first out. Lalu bagaimana perhitungan dari dua metode tersebut? Nah, untuk perhitungan yang pertama tadi adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Kita bisa menghitung seluruh total biaya yang dikeluarkan dalam produksi dibagi dengan jumlah unit ekuivalensi yang sudah kita hitung dari produksi yang telah dihasilkan dalam periode tertentu. Biayanya apa aja? Biayanya ada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, lalu ada biaya lainnya dalam periode berjalan. Lalu bagaimana untuk rumus dari unit ekuivalensi? Rumus dari unit ekuivalensi yaitu unit ekuivalensi sama dengan unit yang selesai ditambah dengan persentase produk dalam proses akhir. Lalu untuk menghitung harga pokok per unitnya yaitu dengan biaya yang melekat pada produk dalam proses di awal ditambah dengan biaya pada periode yang berjalan, lalu dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah kita hitung sebelumnya menggunakan rumus harga. Baiklah, sini saya akan lanjutkan untuk perhitungan metode yang kedua, yaitu adalah first in first out. Nah, di sini perhitungannya sedikit berbeda dari metode harga rata-rata tertimbang, yaitu setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal itu tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Nah, untuk perhitungan produksi ekuivalennya pun berbeda, yaitu untuk produksi di dalam proses awal itu dikali dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, lalu ditambah dengan produksi current atau produksi yang lancar yang akan dimasukkan dalam departemen 2, ditambah dengan produksi dalam proses akhir, lalu dikali sama tingkat penyelesaian yang akan dinikmati. Lebih ringkasnya yaitu untuk unit ekuivalensinya yaitu persentase produksi produk dalam proses awal ditambah dengan unit produk yang jadi dikurangi dengan produk dalam proses awal ditambah dengan persentase produk dalam proses di akhir. Untuk perhitungan biaya per unitnya yaitu sama, yaitu biaya total ataupun biaya nilai sekarang dibagi dengan nilai ekuivalensi. Diketahui data produksi untuk produk dalam proses di awal, Departemen 1 dan ada Departemen 2. Diketahui bahwa biaya bahan bakunya adalah 100%, biaya konversinya 30% dengan beratnya 5.000 kilo, lalu biaya tenaga kerjanya 40% dan biaya overhead pabriknya 60%. Di Departemen 2 sebesar beratnya 8.000 kilo. Dan ternyata dimasukkan dalam proses di bulan ini hanya 50.000 kilo. Unit yang ditransfer ke dalam Departemen 2 hanya sebesar 40.000 kilo dan produk yang jadi ditransfer ke dalam gudang adalah sebesar 45.000 kilo. Lalu kita hitung produk dalam proses akhir. Diketahui bahwa biaya bahan bakunya yaitu sebesar 100%, biaya konversinya 50% dengan berat di Departemen 1 8.000 kilo. Lalu biaya tenaga kerjanya 60% dan biaya overhead pabriknya 40% dengan berat di Departemen 2 menjadi 5.000 kilo.
Untuk diketahuinya harga pokok dalam proses di akhir, harga pokok dari Departemen 1 adalah sebesar 12.150.000. Untuk biaya tenaga kerjanya adalah sebesar 1.435.000, biaya bahan bakunya sebesar 1.320.000, dan biaya overhead pabriknya adalah 1.875.000. Di Departemen 2 itu yang diketahui hanya biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kenapa? Karena biaya bahan bakunya tadi sudah diproses terlebih dahulu di Departemen 1. Ketika dilanjutkan ke Departemen 2, itu hanya dilanjutkan dengan biaya tenaga kerjanya dan biaya overhead pabriknya, yaitu sebesar 1.220.000 dan sebesar 4.560.000. Diketahui total biaya produksi seluruhnya, yaitu biaya bahan baku di Departemen 1 sebesar 19.750.000, biaya tenaga kerjanya 25.197.000, dan biaya overhead pabriknya sebesar 32.123.000. Untuk di Departemen 2 itu biaya tenaga kerjanya sebesar 35.450.000, biaya overhead pabriknya sebesar 40.860.000. Baiklah, kita lanjut ke perhitungannya. Untuk unit ekuivalensi, kita tahu bahwa tadi rumus unit ekuivalensi adalah produk yang selesai ditambah sama persentase dari produk dalam proses di awal dikali sama besarnya produk yang awal kali dimasukkan, yaitu yang 5.000 kilo. Maka untuk biaya bahan bakunya yaitu 40.000 kilo, yaitu unit yang selesai yang ditransfer ke dalam Departemen 2, ditambah dengan 100% sebagai perbandingan ataupun persentase di produk dalam proses di awal dikalikan sama 5.000, yaitu besaran unit yang dimasukkan dalam Departemen 1. Maka hasilnya adalah 45.000 kilo. 45.000. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu dengan perhitungan yang sama, tetapi untuk persentasenya kita menggunakan yang 50%, yaitu proses dalam produk dan proses akhir yaitu 50%, maka hasilnya adalah 42.500. Lalu biaya overhead pabriknya adalah sebesar 42.500. Untuk data tabelnya yaitu unsur biaya produksi, biaya yang melekat pada produk dalam proses dan dikeluarkan pada periode sekarang, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya per unit. Dihitung dimulai dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini kita masukkan biaya yang melekat pada produk dalam proses. Itu yang kita masukkan adalah data dari harga pokok dalam proses yang di akhir. Kita mulainya dari yang akhir dulu untuk menghitung unit ekuivalensinya. Lalu yang dikeluarkan pada periode sekarang. Nah, itulah total biaya yang akhir kali ada di data produksi, yaitu 19.750.000. Totalnya ya kita jumlahkan saja biaya yang melekat pada produk dalam proses tadi ditambah sama yang dikeluarkan pada periode sekarang, maka sebesar 21.070.000. Unit ekuivalensinya berapa? Tadi sudah kita tentukan bahwa unit ekuivalensinya adalah sebesar 45.000, maka untuk biaya per unitnya kita bagi dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Ingat seperti rumus yang untuk metode harga rata tertimbang, itu menghitung harga pokok prosesnya adalah membagi total biaya dengan unit ekuivalensi. Jadi 21.070.000 dibagi sama 45.000, maka hasilnya adalah 468 jika dibulatkan. Begitu perhitungan dengan yang seterusnya, yaitu biaya tenaga kerja, yaitu biaya per unitnya 627, untuk biaya overhead pabriknya sebesar 800. Maka totalnya adalah 1.895 untuk total biaya per unit. Dilanjutkan dengan metode harga rata tertimbang di departemen yang kedua, yaitu rumusnya adalah 45.000 itu didapat dari yang kita masukkan produk yang jadi dalam gudang ditambah sama persentase yang ada di awal biaya tenaga kerjanya 40% sama 60%, lalu dikali dengan produk dalam proses akhir yang sisanya yaitu menjadi 8.000, maka hasilnya menjadi 53.000, 49.800, 4.008 dan 48.200. Untuk tabelnya yaitu unit
yang pertama kali kita masukkan adalah harga pokok dari departemen yang pertama. Lalu biaya yang melekat pada produk dalam proses yang dikeluarkan dalam periode sekarang, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya per unit. Untuk biaya yang melekat pada produk dalam proses, ini kita dapatkan tadi dari harga pokok produksi, harga pokok yang ada di departemen 1, yaitu ini, 12.150.000. Lalu tambah dengan yang dikeluarkan pada periode sekarang. Ini kita dapatkan dari hasil ini kita dapatkan dari 40.000 kilo, yaitu produk yang kita masukkan dalam departemen 2, dikali dengan total dari biaya per unit tadi, yaitu 1.895. Maka hasilnya adalah 75.792.418. Maka total biayanya adalah 87.942.418. Dengan unit ekuivalensinya yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 53.000, 53.000, 49.800, dan 48.200. Maka total biaya per unitnya menjadi 3.339. Begitulah penjelasan sedikit tentang metode harga pokok rata-rata tertimbang. Lalu dilanjut. Nah, kita lanjut untuk contoh perhitungannya, yaitu diketahui data produksinya itu sama dengan perhitungan di metode harga pokok rata-rata tertimbang. Saya menggunakan contoh yang sama. Untuk lebih ringkasnya, ini saya akan perlihatkan sedikit tentang data produksinya. Baik, kita lanjutkan ke metode harga pokok dengan metode first in first out, yaitu di departemen 1. Perhitungan untuk unit ekuivalensinya diketahui di sini adalah yang tadi adalah persentase penyelesaian di awal. Artinya kenapa di sini kok bisa 0%, padahal diketahui dalam datanya adalah 100%. Nah, maksudnya di sini karena yang sebelumnya itu adalah sejumlah 100%, saat dimasukkan ke departemen 1 itu akan menyerap semua biaya bahan bakunya, maka menjadi 0%. Jadi seluruh biaya bahan bakunya itu dimasukkan untuk diproduksi awal. Lalu dikali dengan 5.000, yaitu jumlah produk yang dimasukkan. Lalu ditambah dengan 40.000. 40.000 itu dari mana? Yaitu unit yang dimasukkan transfer dalam departemen 2. Yang akan kita masukkan ke dalam departemen 2 itu sebesar 40.000. Dikurang dengan 5.000 di produk dalam proses awal. Lalu ditambah dengan 100%. Ini 100%-nya dari mana? Nah, persentase ini kita dapat di dalam produk dalam proses yang akhir, PDP yang akhir, dikali dengan jumlah unit produk yang akan dimasukkan di PDP akhir. Maka dapatlah hasilnya sebesar 43.000. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerjanya. Ini kok bisa 70%? Dari mana? Itu kita dapatkan dari ini. Persentase dalam produk dalam proses awal itu sejumlah biaya konversinya adalah 30%. Maka kenapa di sini bisa 70%? Itu ibaratnya yang sebelumnya adalah 30% yang sudah terpakai. Lalu akan kita masukkan sisanya ke produksi yang di awal. Itu dari tahun sebelumnya kita masukkan ke produksi yang di awal lagi untuk di tahun berikutnya. Maka sisanya itu 70% yang diserapkan. Jadi itulah yang kita masukkan ke dalam perhitungan unit ekuivalensinya sebesar 70%. Lalu yang 50% ini dari mana? 50% itu kita dapat dari ini. Yang perbandingan dari persentase produksi dalam produk dalam proses akhir di biaya konversi 50%. Lalu dikalikan dengan jumlah unit produk yang dimasukkan dalam PDP akhir, yaitu 8.000 kilo. Maka dihasilkan sebesar 42.500. Untuk biaya overhead pabriknya itu hampir sama perhitungannya, totalnya juga sama 42.500. Lalu hitungannya dalam tabel. Diketahui biaya bahan baku total biayanya adalah sebesar 19.750.000. Itu kita dapat dari total biaya produksi yang di bawah ini, paling bawah, oke? Lalu untuk biaya tenaga kerjanya sebesar 25.197.000. Ini sudah kita masukkan. Lalu untuk itu sama dengan biaya overhead pabriknya sebesar 32.123.000. Maka totalnya adalah 77.070.000.
masukkan unit ekuivalensinya berapa? Sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 43.000, 42.500 dan 42.500. Kita bagi 19.750.000 kita bagi dengan 43.000. Hasilnya adalah 459 biaya per unitnya. Lalu 25 juta dibagi 160.000, maka menjadi 563. Biaya overhead pabriknya yang 32.123.000 dibagi 42.500 adalah totalnya 756. Untuk total biaya per unitnya adalah menjadi 1.808. Lalu dilanjut dengan metode harga pokok produksi di Departemen 2, yaitu dengan perhitungan biaya unit ekuivalensinya. Kita tidak lagi menggunakan biaya bahan baku. Kalau di contoh hitungan biaya metode harga pokok rata-rata tertimbang, kita di sini masih menggunakan biaya bahan baku di dalam Departemen 2. Kalau di metode FIFO itu tidak lagi menggunakan biaya bahan baku, karena saat perhitungan ekuivalensinya sendiri di sini sudah menyerap seluruh persentase untuk produk dalam proses di awalnya, maka tidak lagi digunakan dalam Departemen 2 karena sudah menjadi produk yang tidak lagi diolah ataupun tidak lagi barang mentah, dia sudah menjadi barang jadi. Itu biaya tenaga kerjanya kita hitung 60%. Ini didapat dari mana? Yaitu produk dalam proses di awal tadi. Ini 40% di sini. Kok bisa 60%? Karena yang diserapnya tadi itu sisanya adalah 60%. Itulah yang menjadi perhitungan unit ekuivalensi di Departemen 2. 60%-nya ini kita dapat dari produk dalam proses akhir, ini dia, sebesar 60%. Maka tinggal kita hitung, 45.000 dengan 8.000, yaitu ini kita dapatkan di Departemen 2, produk yang telah jadi ditransfer ke dalam gudang itu 45.000, dikurangi dengan 8.000. Sorry. 45.000 kita kurangi dengan 8.000 yang ini diproduksi awal, maka hasilnya menjadi 46.600. Lalu di biaya overhead pabriknya yaitu sebesar 43.400. Lalu kita masukkan dalam perhitungan tabel, yaitu biaya totalnya menjadi dari harga pokok Departemen 1 itu kita ketahui bahwa sebesar dari perkalian jumlah pengurangan unit yang ditransfer dalam Departemen 2 kan 40.000, di produksi awal dimasukkan 5.000, maka kita kurangi menjadi sisanya 35.000 dikali dengan biaya per unit dari yang sudah kita tentukan yaitu 1.808, maka hasilnya adalah 63.280.287 rupiah dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah kita hitung yaitu 40.000, maka di sini totalnya adalah 1.582. 40.000 ini dari mana? 40.000 ini kita hitung dari ini dia, jumlah unit ekuivalensinya yang di awal. Lalu kita dapatlah biaya tenaga kerjanya sebesar 35.450.000 dan biaya overhead pabriknya sebesar 40.890.000. Itu kita peroleh dari sini, yang data di akhir di Departemen 2. Maka total biaya per unitnya adalah 761 dengan 942 menjadi 3.285. Begitulah sekian perhitungan dari metode first in first out. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Stop. Kesimpulan tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses diterapkan untuk mengelola informasi biaya produksi dalam perusahaan yang produksinya dilaksanakan secara massal. Metode harga pokok proses berbeda dengan metode harga pokok pesanan dalam hal pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok persatuan, klasifikasi biaya produksi, pengelompokan biaya yang dimasukkan dalam unsur biaya overhead pabrik. Masalah pokok yang terdapat dalam metode harga pokok proses adalah bagaimana menentukan harga pokok selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang.
dan bagaimana menentukan harga pokok produk yang pada akhir periode masih dalam proses di suatu departemen. Untuk menghitung biaya persatuan produk yang dihasilkan oleh suatu departemen, perlu dilakukan unit equivalence. Unit equivalence ini dipengaruhi oleh jumlah produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses pada akhir periode, dan ada tidaknya produk yang hilang dalam proses. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai makalah metode harga pokok proses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dukung Polmed.